Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Suasana di seluruh aula keluarga Ji menjadi sedikit tegang. Bahkan jika Chen Ping dipanggil, Ji Lianjun tidak bisa membiarkan orang-orang dari istana Juman membawa pergi Chen Ping. Belum lagi Chen Ping menyelamatkan lelaki tua dari keluarga Ji, Li Lianjun mengetahui tentang ruang asal bintang Chen Ping di alam semesta. Chen Ping pasti akan menjadi orang kuat di masa depan. Pada saat itu, keluarga Ji mungkin tidak lebih dari omong kosong di mata Chen Ping. Sekarang Ji Lianjun ingin berteman dengan Chen Ping sementara Chen Ping belum berkembang. Ketika dia menjadi seorang taipan, keluarga Ji juga bisa mendapatkan keuntungan darinya. Chen Ping Zhen. Sekitar 10 menit kemudian, Ji Cheng kembali, tapi hanya dia, bukan Chen Ping. Apa yang terjadi? Ji Lianjun melihat ini dan bertanya dengan cepat. Ayah, Tuan Chen tidak ada di kamar, sepertinya dia sudah pergi. Ji Cheng berkata jujur, menurutku kamu sengaja membiarkan Chen Ping kabur, kan? Ketika Qin Jingyun mendengar ini, dia langsung tidak senang. Ji Cheng menatap Qin Jingyun dengan dingin dan mengabaikannya. Ji Lianjun mulai berpikir dalam-dalam. Dia tahu bahwa Chen Ping tidak bisa meninggalkan keluarga Ji. Jika Chen Ping ingin pergi, dia pasti akan melakukannya. Katakan saja. Tiba-tiba, Ji Lianjun mengira putrinya Ji Meiyan tidak dapat ditemukan. Berpikir bahwa Chen Ping tidak ada di sini sekarang, Ji Lianjun sepertinya memahami sesuatu. Dia tahu bahwa Ji Meiyan pasti membawa Chen Ping ke tanah leluhur melalui jalan rahasia. Sangat sedikit orang yang tahu tentang jalan rahasia itu, tetapi Ji Meiyan tahu bahwa sekarang keduanya tidak dapat ditemukan, dan ada banyak lagi. Kemungkinan besar dia memasuki tanah leluhur melalui jalan rahasia terlebih dahulu. Meski orang luar dilarang memasuki tanah leluhur, Li Lianjun tetap tidak keberatan jika Chen Ping masuk. Saudaraku, sekarang Chen Ping telah melarikan diri, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada istana Juman? Dia bertanggung jawab atas masalah ini. Sekarang setelah dia pergi, istana Juman pasti tidak akan setuju. Ji Lianying bertanya pada Ji Lianying. Jelas sekali bahwa Ji Lianying sedang membantu penduduk istana Juman untuk berbicara. Karena Tuan Chen tidak ada di sini, kita bisa membiarkan semua orang di istana Jukin pergi sementara. Saat Tuan Chen kembali, saya secara pribadi bisa mengantarkannya ke semua orang di istana Juman, bukan? Kata Ji Lianjun. Tuan Li, tidak apa-apa. Jika Anda mematahkan lengan anak saya akan meminta penjelasan hari ini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Setelah Qin Hetian selesai berbicara, semua orang di istana Juman mengambil posisi. Dia berakting. Tentunya Ji Lianying baru saja pergi ke istana Juman beberapa waktu lalu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa Qin Hetian memiliki 2 orang putra. Tanda seru. Dan kondisi yang diusulkan oleh Qin Hetian hari ini kemungkinan besar adalah kondisi Ji Lianying. Lagi pula, bagaimana istana Juman di kota utara bisa mengetahui dengan jelas situasi di tanah leluhur keluarga Ji? Sekarang Ji Lianying masih bertindak di depan dari semua orang, Ji Lianying masih berakting di depan semua orang. Cheng sangat marah melihatnya. Ji Lianjun menatap adik laki-lakinya dengan wajah dingin, dan matanya mulai memiliki niat membunuh. Dia tidak menyangka Ji Lianying akan melakukannya bahkan berani mengkhianati tanah leluhur keluarga Ji. Syarat yang diajukan oleh Qin Hetian pasti inilah yang dimaksud Ji Lianying. Ji Lianying menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar agar istana Kubah bekerja sama dengannya. Saudaraku, apakah menurutmu kondisi yang diusulkan oleh istana Master Qin ini dapat diterima? Ji Lianying memandang kamerat Ji Lianying. Bagaimana menurutmu? Ji Lianjun berkata dengan wajah dingin, apakah kamu tidak tahu aturan tanah leluhur keluarga Ji? Orang luar tidak diperbolehkan memasuki tanah leluhur. Istana Juman mengikuti keluarga Ji kami. Bagaimana mereka bisa memasuki tanah leluhur keluarga Ji saya? Saudaraku, saya tahu ada aturan ini,
Tapi saya juga tahu bahwa orang luar boleh masuk ke tanah leluhur asalkan ketua keluarga menetapkan perintah itu. Saat nenek moyang kita membuat peraturan, mereka mengatakan bahwa selama itu akan sangat membantu keluarga Ji kita. Meskipun begitu, bahkan orang luar pun bisa masuk, kata Ji Lianying. Ketika Ji Lianjun mendengar ini, dia membanting meja dengan marah dan berkata, bagaimana istana Juman ini bisa membantu keluarga Ji kita? Bisakah perintah kepala keluarga saya diberikan kepada siapapun sesuka hati? Saudaraku, bukankah situasinya istimewa sekarang? Anda harus membuka beberapa saluran, jika tidak, tidak ada satupun dari kita di tanah leluhur yang akan terpengaruh. Tidak bisa masuk. Ji Lianying berkata cepat. Saya sudah mengatakan bahwa ketika Tuan Chen kembali, saya secara pribadi akan mengirimkannya ke semua orang di Istana Juman. Ini tidak cukup. Apa yang kamu mau dari aku? Sekarang Tuan Chen tidak ada di sini, apakah saya masih bisa menyulapnya? Ji Lianjun berkata dengan kemarahan di wajahnya. Karena Chen Ping tidak ada di sini, kita bisa mendiskusikannya dengan Istana Master Qin dan mencari cara lain untuk menebusnya. Mengapa menggunakan pisau atau pistol? Kata Ji Lianying. Oke, saya akan memberikan apapun yang mereka inginkan. Apakah Anda ingin uang atau sumber daya ubur-ubur? Li Lianjun berkompromi dan menyuruh orang-orang ini dari Istana Juman pergi dulu. Selama tanah leluhur ditutup, Li Lianjun akan mengambil tindakan terhadap Ji Lianying tanpa ragu-ragu. Awalnya, dia khawatir tentang persaudaraan, tapi sekarang sepertinya dia terlalu memikirkannya. Tuan Istana Qin, kompensasi apa yang Anda perlukan untuk masalah ini? Ji Lianying bertanya pada Qin Hetian. Saya, Istana Juman, bukan seorang pengemis. Kami, Istana Juman, tidak punya uang atau sumber daya. Saya tidak membutuhkannya. Ingin. Petik 2. Namun, saya mendengar bahwa tanah leluhur keluarga Ji Anda telah dibuka, dan ada banyak asal-usul yang tidak berdaya di dalamnya. Saya hanya berharap anak saya dapat memasuki tanah leluhur keluarga Ji Anda dan mengalaminya. Kata Qin Hetian. Tuan Istana Qin, sepertinya putramu belum memahami asal-usulnya. Bahkan jika dia memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita, dia tidak akan bisa memahami sifat aslinya. Ada begitu banyak keuntungan, mengapa repot-repot? Ji Lianying memandang Tai Geyun dan berkata, meskipun Qin Jingyun adalah biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dia belum memahami asal-usulnya, bahkan jika dia mengetahui asal-usulnya, dia tidak berdaya. Itu tidak ada artinya baginya. 2. 11. JRG, kamu tidak mengetahui hal ini. Aku lebih dari sekedar seorang putra. Setelah Qin Hetian selesai berbicara, pemuda jangkung lainnya masuk dari luar. Pemuda ini terlihat agak mirip dengan Qin Sanyun, tetapi auranya jelas lebih kuat dari Qin Sanyun. Yun Qiang lebih baik, ini juga anakku Qin Jingyu. Belum lama ini, anakku baru saja membuka ruang asal. Kudengar ada banyak binatang fantasi asal di tanah leluhur keluarga Ji. Selama kamu membunuh binatang fantasi asal, kamu bisa memilikinya, kesempatan untuk memahami asal-usulnya. Saya ingin anak saya mencobanya. Kata Qin Hetian. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Istana Master Qin memiliki seorang putra yang juga telah membuka ruang asal. Dia sangat muda dan menjanjikan. Ji Lianying memandang Qin Jingyu dan berkata dengan terkejut. Ji Cheng menatap wajah Ji Lianying dan giginya gatal karena marah. Terlihat jelas bahwa Ji Lianying sedang mengikuti Qin Hetian. Dia berakting. Tentunya Ji Lianying baru saja pergi ke Istana Juman beberapa waktu lalu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa Qin Hetian memiliki 2 orang putra. Tanda seru. Dan kondisi yang diusulkan oleh Qin Hetian hari ini kemungkinan besar adalah kondisi Ji Lianying. Lagi pula, bagaimana Istana Juman di kota utara bisa mengetahui dengan jelas situasi di tanah leluhur keluarga Ji. Sekarang Ji Lianying masih bertindak di depan dari semua orang, Ji Lianying masih berakting di depan semua orang. Cheng sangat marah melihatnya. Ji Lianjun menatap adik laki-lakinya dengan wajah dingin, dan matanya mulai memiliki niat membunuh.
Dia tidak menyangka Ji Lianying akan melakukannya, bahkan berani mengkhianati tanah leluhur keluarga Ji. Syarat yang diajukan oleh Qin Hetian pasti inilah yang dimaksud Ji Lianying. Ji Lianying menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar agar istana Kubah bekerja sama dengannya. Saudaraku, apakah menurutmu kondisi yang diusulkan oleh istana Master Qin ini dapat diterima? Ji Lianying memandang kamerat Ji Lianying. Bagaimana menurutmu? Ji Lianjun berkata dengan wajah dingin, apakah kamu tidak tahu aturan tanah leluhur keluarga Ji? Orang luar tidak diperbolehkan memasuki tanah leluhur. Istana Juman mengikuti keluarga Ji kami. Bagaimana mereka bisa memasuki tanah leluhur keluarga Ji saya? Saudaraku, saya tahu ada aturan ini, tapi saya juga tahu bahwa orang luar boleh masuk ke tanah leluhur asalkan ketua keluarga menetapkan perintah itu. Saat nenek moyang kita membuat peraturan, mereka mengatakan bahwa selama itu akan sangat membantu keluarga Ji kita. Meskipun begitu, bahkan orang luar pun bisa masuk, kata Ji Lianying. Ketika Ji Lianjun mendengar ini, dia membanting meja dengan marah dan berkata, bagaimana istana Juman ini bisa membantu keluarga Ji kita? Bisakah perintah kepala keluarga saya diberikan kepada siapapun sesuka hati? Saudaraku, bukankah situasinya istimewa sekarang? Anda harus membuka beberapa saluran, jika tidak, tidak ada satupun dari kita di tanah leluhur yang akan terpengaruh. Tidak bisa masuk. Ji Lianying berkata cepat, bahkan jika saya tidak memasuki tanah leluhur, saya tidak bisa membiarkan orang-orang dari istana Juman masuk. Ji Lianjun meraung marah, wajahnya memerah. Tuan Ji, karena Anda tidak setuju dengan kondisi ini, maka jangan katakan apapun dan biarkan tangan Anda yang berbicara. Setelah Qin Hetian selesai berbicara, aura orang-orang di istana Juman bangkit kembali. Tuan, biarkan orang-orang dari istana Ju masuk, lalu kenapa? Mereka hanya satu orang, berapa banyak yang bisa mereka gunakan? Tidak ada asal. Benar, kita semua tidak bisa dicegah untuk memasuki Xiangdi hanya karena masalah ini. Perkembangan marga sampingan kita lambat. Setelah menunggu bertahun-tahun, jika kita tidak bisa lagi memasuki tanah leluhur, bagaimana kita, anak-anak, dapat mengandalkan untuk meningkatkan kekuatan kita? Faksi sampingan itu mulai menekan Ji Lianjun lagi. Ji Lianying memiliki sedikit senyuman di wajahnya, dia bertekad untuk mengalahkan Ji Lianying hari ini. Jika Ji Lianjun mengizinkan putra Qin Hetian memasuki tanah leluhur, maka dia telah memenuhi janjinya kepada Qin Hetian, dan kerjasama Qin Hetian dengannya pasti akan baik-baik saja. Jika Ji Lianjun bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan tidak mengizinkan putra Qin Hetian memasuki tanah leluhur, maka dia akan menyinggung banyak orang di keluarga Ji. 9. Dengan cara ini, Ji Lianying dapat memenangkan klan sampingan ini, mengisolasi Ji Lianying, dan mengambil posisi berikutnya sebagai kepala keluarga. Itu pasti akan jatuh ke tangan Anda sendiri. Jadi, apapun yang dipilih Ji Lianjun hari ini, Ji Lianying pasti berada dalam posisi menang. Ji Lianjun melihat agunan itu, lalu melirik ke arah Ji Lianying yang memiliki senyum tipis di wajahnya, dan wajahnya memerah karena marah. Badannya sedikit gemetar. Ji Lianying tahu bahwa ini adalah jebakan Ji Lianying, tapi dia tahu itu jebakan, tapi dia harus jatuh ke dalamnya. Melihat ayahnya begitu marah, Ji Cheng berkata dengan marah, Ji Lianying, apa yang kamu lakukan hingga berkolusi dengan istana Juman? Niat. Jangan kira tidak ada yang tahu tentang kunjungan Anda ke istana Juman beberapa waktu lalu. Ji Cheng telah mengikuti Ji Lianying ke Jumanzu, jadi baru saja Ji Lianxing berakting dengan Qin Maotian. Hei. Saya tidak tahan. Sekarang dia ingin mengungkap sampul Ji Lianying. Wajah Ji Lianying menjadi dingin. Ji Cheng, aku paman keduamu. Beraninya kamu melawanku seperti ini. Beraninya kamu. Bukankah aku sudah mendidikmu? Ji Cheng, beraninya kamu memanggil ayahku dengan nama depannya dan secara salah menuduhnya berkolusi dengan Jumanya. Apakah kamu memiliki perbedaan antara yang lebih tua dan yang lebih muda?
Kamu tidak menghormati yang lebih tua dan kamu harus mematuhi hukum keluarga. Ji Yue berdiri, berteriak pada Ji Cheng. Li Yue, kamu juga memanggil adikku dengan nama depannya. Kamu juga tidak menghormati orang yang lebih tua dan kamu harus mematuhi hukum keluarga. Ji Meiling membantu Ji Cheng dan berkata, Ji Yingling, kamu masih kecil, apakah kamu berhak berbicara di sini? Kamu harus mencari adikmu. Yah, mungkin dia sedang tidur di bawah selimut pria liar. Ji Meizhen juga mulai berbicara. Kamu. Wajah Ji Meiling memerah karena marah, tapi dia memang tidak sebaik dirinya dalam hal berbicara. Saudari Ji Meiyan. Ji Lianjun melihat keributan di tempat kejadian, mengerutkan kening dan berkata, oke, diam. Dengan satu kata, Ji Lianjun menutup mulut semua orang. Kakak kedua, kamu benar. Masalah ini terserah kamu. Aku bisa mencabut perintah kepala keluarga dan membiarkan orang-orang istana Juman memasuki tanah leluhur. Ji Lianjun berkompromi, dan akhirnya mengeluarkan perintah patriark tanpa daya. Ketika Ji Lianying melihat ini, dia langsung tersenyum dan berkata, saudara memiliki konsep keseluruhan dan memahami situasi umum. Jika tidak, Anda bisa menjadi pemimpin. Setelah menerima perintah dari kepala keluarga, Li Lianying memberikannya kepada Qin Jiu, lalu Ji Lianying dan Qin Hetian bertemu satu sama lain. Sebuah senyuman. Setelah menyelesaikan masalah ini, semua orang mulai berangkat menuju tanah leluhur keluarga Ji. Sebuah tim yang terdiri dari puluhan orang akhirnya masuk ke tanah leluhur keluarga Ji. Di antara mereka, Qin Jingyong adalah yang paling mencolok. Hampir 2 kepala lebih tinggi dari yang lain. Li Yue dan Ji Meizhen berjalan ke arah Qin Jingyong. Di kedua sisi hujan, orang-orang berbicara dan tertawa. Ji Meiling hanya bisa menatap mereka dengan tajam dan tidak berani mengatakan apa-apa. Sekarang dia telah memasuki tanah leluhur sendirian, Ji Cheng tidak memenuhi syarat, dan Li Meiyan melakukannya tidak tahu harus lari kemana. Dia sendirian. Bahkan mereka yang lemah pun tidak bisa berbuat apa-apa.